Salam miracle, bersama Yesus pasti kita menerima mujizat dan menjadi alat mujizatnya. Pemirsa program Miracle, kita akan kembali belajar dalam episode ini tentang mujizat sakit kusta disembuhkan. Yesus memang juru selamat, Yesus memang penolong. Tapi jangan lupa, Yesus adalah epistata buat kita. Dia yang sempurna. Dia yang dihormati, dia raja, dia sanggup memerintah dan jadi atas kita. Biarlah saya dan saudara di beberapa waktu kemudian, di menit-menit yang akan datang, bersama-sama menikmati firman mujizat, pujian mujizat, kesaksian mujizat, doa-doa mujizat. Saksikan dengan penuh doa, mujizat juga untuk Anda sekeluarga. Ibrani 13:8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua kita bilang haleluya. Selesai daripada firman Tuhan ini, maka setiap saudara akan menerima yang namanya impartasi. Katakan impartasi. Impartasi itu gini, yang sakit jangan pulang, tetap sakit. Harus sembuh. Bilang harus sembuh. Yang nggak sakit pulang punya kuasa menyembuhkan orang sakit. Nggak perlu pakai minyak, nggak perlu pakai anggur atau roti atau yang lain-lain, langsung hanya pakai nama Yesus. Apakah pakai minyak boleh? Boleh, tapi dalam nama Yesus. Tapi bukan minyaknya atau anggurnya. You understand? Saya nggak mau Anda berkata saya sembuh oleh karena minyak yang dari Yerusalem. Wah, ada nama yang baru lagi nih. Saya sembuh karena anggur dari Perancis. Terakhir saya sembuh dari air. Nah, saya sebutkan. Hanya nama Yesus. Katakan yes. Kita akan baca nats kita dari kitab Matius 8 ayat 2 sampai 3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus, lalu sujud menyembah berkata kepada Yesus, Tuhan, Matius 8 ayat 2 dan 3, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya. Menarik sekali. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus. Orang yang sakit kusta ini bukan lalu berkata begini, ya sudahlah, toh saya kena kusta, kena kutuk, opa omaku kutuk, kusta, bapak ibuku kutuk kusta, aku pun kena kutuk kusta, udahlah. Tipe orang yang mudah menyerah. Papa mamanya kena gagal jantung, opa omanya meninggal karena jantung. Dia pun sekarang mulai gangguan jantung. Dia mulai, ya sudahlah. Saya mau beritahu, roh sudahlah, enggak boleh. Katakan enggak boleh. Oh, papa mamaku miskin, opa omaku miskin, saya pun pasti akan. Nah, salah kalau mau miskin. Bilang, diberkati. Jadi, orang yang sakit kusta ini bukan tipe orang yang mudah menyerah. Banyak Kristen sekarang mudah menyerah. Tapi bersama Yesus, vonis dokter bukan akhir segalanya. Vonis dokter, putus cinta bukan akhir segalanya. Sebab putus satu tumbuh, dasar playboy. Putus satu, tumbuh satu yang lebih baik. 1000, siapa yang ngajarin?
Mau dibaptis ulang pakai oli bekas? Katakan yes. Dalam Yesus kita tidak perlu menyerah. Yang tidak mau menyerah angkat tangan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Katakan haleluya. Menurut kata pakar, seekor kumbang itu tidak bisa terbang karena badannya gempal, sayapnya kecil. Menurut kata pakar yang sama, kupu-kupu juga tidak bisa terbang karena badannya ringan, sayapnya lebar, tidak seimbang. Tapi kupu-kupu dan kumbang kenapa tetap bisa terbang? Karena mereka berdua tidak percaya kata pakar. Bilang kiri kanan, jangan terlalu percaya kata pakar. Eyang ini, eyang itu, eyangnya juga tidak jadi eyang yang benar. Guru ini, guru itu, no. Orang ini sakit kusta. Saya mau jelaskan kepada saudara, apa itu kusta? Kusta dalam bahasa Yunaninya adalah lepros. Ada 53 ayat tentang lepros di Perjanjian Lama. Dan ada 48 ayat dalam Perjanjian Baru. Jadi ternyata kata kusta di Alkitab itu cukup banyak. Katakan haleluya. Dan kalau Anda lihat, penyakit lepra ini adalah penyakit kutuk. Menurut kitab Imamat pasal 13, orang yang sakit kusta akan menerima vonis oleh imam berkata gini, kamu kusta dan kamu tidak boleh bergaul dengan orang yang sehat, kamu harus tinggal di perkampungan kusta, di mana satu kampung itu semuanya sakit kusta, dan kamu tidak boleh kumpul dengan orang sehat. Kalau terpaksa ada orang sehat dekat-dekat kamu, kamu akan teriak, najis, najis. Ini lebih sengsara daripada sakitnya sendiri. Lepros ini artinya adalah bersisik, sakit sehingga badannya bersisik. Dan zaman Yesus belum ada obatnya. Orang yang sakit kusta hanya pilihannya satu, diasingkan lalu mati. Tapi orang yang sakit kusta ini berani datang kepada Yesus. Lepra juga adalah gambaran daripada dosa. Jangan bilang gini, saya mulus-mulus saja nih, kulitnya kayak bayi nih, bayi gede. Saya mau beritahu sama Anda, kusta zaman sekarang adalah digambarkan sebagai dosa. Orang yang sakit kusta akan berkata, najis, najis, dosa, dosa. Dan zaman sekarang dosa nggak bisa disembuhkan. Jangan kaget orang yang sudah menikah tambah istri, pengen tambah istri lagi. Ada orang ditanya, kenapa istrimu tambah 2 dari 1? Ya istri pertama tidak bikin saya bahagia. Kok lagi 3? Yang kedua juga tidak bikin saya bahagia. Kok 4? Sama aja. Inilah akhir zaman. Dosa tidak bisa disembuhkan. Lihat orang yang merokok, narkoba, nggak bisa berhenti sampai sakau. Lihat orang yang kumpul kebo, masa keren-keren kumpul sama kebo. Kalau terlalu lama kumpul sama kebo, lama-lama bau kebo dan akhirnya akan menjadi kebo. Dan saya yakin kebo itu nggak ada di sini saat ini. Di sana tulisannya kebo dilarang masuk. Katakan haleluya. Dosa adalah lepra. Orang yang sakit kusta kalau sembuh itu hanya imam yang menentukan. Ya kamu sembuh. Kalau nggak sembuh, tetap di kampung kusta. Masih ingat waktu Yesus menyembuhkan 10 orang kusta? 10 orang kusta dari jauh berteriak, Yesus kasihanilah kami, nggak boleh deket-deket. Orang sakit kusta nggak boleh dekat sama orang yang sehat, termasuk kepada Yesus. Dari jauh mereka berkata, Yesus. Tapi yang keren itu Yesus.
Yesus mau mendengarkan mereka. Yesus mau menjamah mereka. Yesus mau menyembuhkan mereka. Tepuk tangannya dahsyat. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta akan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah, umat Tuhan. Saudara yang di rumah, yang mengikuti program ini, nyanyikan dengan iman. Ini bukan program untuk ditonton, tapi untuk menikmati hadirat Tuhan yang sama. Yes Lord. Diperbuatnya bagiku. Lambaikan tangan kita, Hosana, Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana. Yesus bangkit dan Hosana. Nyanyikan dengan iman. Yesus mati bagiku. Hosana. Yesus bangkit. Seharusnya orang yang sakit kusta tidak boleh dekat sama orang yang tidak kusta. Tapi terpaksa orang kusta ini mau mendekati Yesus karena dia tahu Yesus adalah sumber mujizat. Yesus adalah mujizat. Yesus dinubuatkan oleh mujizat. 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan. Ada seorang perawan bernama Maria akan mengandung. Dia dikandung oleh nubuatan mujizat. Perawan bisa mengandung. Dilahirkan dengan mujizat. Lolos dari hukuman mati oleh Herodes oleh mujizat. Mengungsi di Mesir oleh mujizat. Di Nazaret hidup 30 tahun oleh karena mujizat. Yesus selalu buat mujizat, mujizat dan mujizat. Yesus matinya pun mujizat. Bangkitnya mujizat. Naik ke surganya mujizat. Yesus punya murid semuanya bisa buat mujizat. Mungkin Anda berkata begini kritis, Pak kalau Yesus mujizat kenapa Yudas berkhianat? Tuhan memberikan kehendak bebas. Free will, manusia bukan robot. Kalau enggak mau bertobat Yudas ya dibiarkan. Tapi kalau Yudas bertobat, Yudas berkhianat, ada gantinya Matias. Bilang kiri kanan, mau berkhianat. Ada gantinya. Tapi saya tahu di gereja ini tidak ada formulir pengkhianatan. Yang ada akan setia, seumur hidup, dan selama-lamanya. Tepuk tangannya lebih setia selamanya. Katakan, Kalau Anda berkata, Pak Timotius, kenapa kalau memang Yesus itu mujizat ada yang belum sembuh? Kesembuhan bukan milik saya atau milik Anda, milik Tuhan. Saya tetap percaya Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat atau terlambat. Tuhan selalu tepat. Apakah Yesus hanya menyembuhkan sakit dari tubuh? Sakit apa aja? Mazmur 23 berkata begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Lambaikan tangan kita. Yang di rumah nyanyikan dengan iman. Dalam lemah
dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan yes. Dikatakan Mazmur 23 ini, Tuhan itu gembala kita yang bukan hanya menyembuhkan tubuh kita, tapi menyembuhkan kantong kita. Katakan yes. Dia juga menyembuhkan hati kita. Saya tanya, kalau sakit perut karena lapar dikasih nasi goreng sembuh nggak? Sembuh. Tapi kalau sakit hati dikasih nasi goreng 7 piring, Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Katakan yes. Hati yang luka, ekonomi, keluarga, pekerjaan. Dan ingat paling penting, dosa adalah lepra zaman sekarang. Nggak bisa disembuhkan. Coba saya mau tes. Jujur loh ya. Tenang, ada kamera, lihat ada Jimmy Chip lagi. Tolong Pak di zoom satu-satu Pak ya. Siapa di sini yang belum pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Kalau layak dipanggil CNN. Yang belum pernah punya dosa. Ada Pak? Nggak ada. Yang pernah berbuat dosa, yang punya dosa. Angkat tangan tinggi. Zoom. Termasuk saya. Pemain musik? Oh, mereka juga punya dosa. Yang dosanya banyak sekali, angkat tangan. Salibkan mereka Tuhan. Tapi saya beritahu hari ini, Yesus datang mencari orang berdosa. Sehingga kita yang bertobat, menjadikan dia juru selamat dan Tuhan. Dosa kita yang merah seperti kirmisi dihapuskan, disucikan. Putih seperti salju, tepuk tangan dasar. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Engkau mesaku. Tiada kau ingat lagi, tiada kau lagi pelanggaranku. Mari, sudah di rumah, sudah di sini nyanyikan, angkat tangan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Betapa hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, berikanku. Siapa yang mau kusta Anda hari ini, dosa Anda dihapuskan? Katakan yes. Cirinya gampang, Anda tidak suka dosa lagi. Suatu saat saya ketemu seorang gadis, namanya Rahasia, di kota rahasia, di pulau rahasia. Kodenya Rahasia. Habis ibadah seperti ini dia datang sama saya, Pak Tim, bisa doakan untuk jodoh saya? Bisa. Tapi sebelum saya doakan, ada masalah apa kamu? Kok enggak sampai sekarang enggak punya jodoh? Gini loh Pak, saya sudah punya pacar sebenarnya. Loh kok minta didoakan? Itulah masalahnya Pak. Baik apa? Pacar saya yang sekarang ini enggak mau menikahi saya. Loh iya, kok enggak mau menikahi? Dia maunya cuma pacaran saja. Saya tanya, pacarmu tinggal di mana? Disebutin jalan rahasia, kota rahasia tadi. Nomornya, ya rahasia lah Pak. Lah kamu tinggal di mana? Sama. Loh, kamu serumah? Iya. Kamu kumpul kebo? Sekarang saya tanya, kamu pilih kebo itu atau Yesus?
Mana gambar kebunnya? Dibuka dompetnya dikasih gambar kebunnya. Tinggalkan kebo ini, pilih Yesus. Yes, mau tak sobek kebunnya, tak injek dalam nama Yesus. Bukan injek orangnya, injek apa? Gambar kebo. Kebo kan boleh diinjek. Anda tahu, 1 tahun kemudian gadis ini ketemu saya. Minta dipelayani pemberkatan nikah. Dan dia menikah, bukan sama kebo. Anda harus berani tinggalkan kebo. Anda berani tinggalkan narkoba, berhenti merokok, berhenti dugem. Mari kita lihat 3 langkah utama menerima mujizat. Seperti orang kusta disembuhkan. Berapa langkah utama? Bilang kiri kanan, bukan 3, cuma 3 saja bilang. Yang pertama Matius pasal 8 ayat 2a. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus. Maka datanglah. Orang kusta ini bisa menyerah habis. Ya sudahlah, dia udah bisa menyerah dengan nasibnya. Orang sakit kusta ini bukan hanya kulitnya seperti kena sisik, gatel, dikerok pakai beling, gatel, juga terhina, harus menyingkir dari orang-orang yang sehat. Dia hanya menunggu mati. Tapi orang kusta ini enggak menyerah. Dia datang kepada Yesus. Langkah pertama ikuti tangan saya. Datang kepada Yesus. Katakan yes. Datang kepada paranormal. Bisa abnormal. Datang kepada Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setia. Saudara lihat dalam bahasa aslinya, datang di sini dari bahasa Yunani-nya adalah proserkomai. Di Strong 4334, artinya adalah to come, to approach, draw near to ascend to. Artinya adalah datang mendekat untuk menghadap, untuk approach. Bukan hanya datang, tapi dia mendekat, lalu approach. Approach itu kalau bahasa bebasnya adalah Anda berani untuk berdialog. Jujur apa adanya, saya ini kusta. Kalau mau engkau berkenan Tuhan, tahirkanlah aku. Approach, mengadakan pendekatan. Biasanya kalau seorang pria mencintai seorang wanita, dia mengadakan pendekatan, langsung tembak. Ketemu di mall, mau menikah sama saya? Ada pertanyaan? Langsung perempuan bilang, orang gila, orang gila. Pendekatan dulu lah, deket-deket dulu. Masih ingat Sakius? Sakius orang pendek, kecil benar dia. Dia pendek, enggak bisa lihat Yesus, tapi dia panjat pohon ara. Dan yang dasar apa? Yesus, lihat Sakius, turunlah Sakius. Aku enggak menumpang di rumahmu. Katakan Yesus keren. Yesus bilang sama Sakius, memang Yesus enggak ada kerjaan nginep di hotel Sakius. Kan banyak hotel lain yang lebih keren, you understand? Datang kepada Yesus. Dia akan menerima Anda dengan tangan terbuka. Pak, dosaku banyak, mumpung banyak. Pak, saya komplikasi, mumpung komplikasi. Datanglah bukan kepada manusia. Datanglah kepada Yesus. Juru selamat, Tuhan satu-satunya. Katakan yes. Sebab hanya dia. Datanglah pada dia. Kapan saja, di mana saja. Dan dia membuka hati untuk Anda. Yang mau datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, angkat tanganmu. Khotbah berhasil. Tepuk tangan dong.
Yang kedua, ayat 8 bagian 2b. Sujudlah menyembahnya. Lalu sujud menyembah. Coba anggap ini pemain biola ya. Biola ya, betul ya? Betul biola. Namanya siapa? Hendra. Kalau saya datang kepada dia dengan sujud menyembah begini. Gimana perasaan kamu? Biasa atau agak gimana gitu? Yang benar jawabnya. Pakai mic. Good. Hendra, saya datang sujud kepada kamu. Hendra, gimana perasaan kamu? Biasa atau ada sesuatu? Ada sesuatu. Sesuatunya apa? Jawab yang jelas, jangan tengah-tengah. Jawab, perasaanmu gimana? Saya sujud begini. Lucu aja, Pak. Lucu gimana? Orang serius-serius. Anggap gini deh, dia susah membayangkan, memang dia bukan pemain sinetron sih. Anggap aku punya hutang sama kamu. Hutangnya sama kamu adalah 100 juta. Aku belum bisa bayar. Maka aku bertanya gini, Hendra, beri saya kesempatan. Gimana perasaan kamu? Daripada gini, Hendra, kasih saya kesempatan. Atau lu gua gambar, ha? Pernah digambar pakai tas biola? Oke, gimana? Kamu lebih terharu saya bersujud atau dengan kasar tadi? Jawab. Tersujud. Yes, tepuk tangan. Dia mulai nangkap. Kalau saya datang ke dia dengan berkata begini, lu gimana sih? Saya kan udah bilang gak bisa bayar, gak bisa. Jadi kalau Anda lihat bahasa Yunaninya, sujud menyembah, itu bahasa Yunaninya adalah proskonioi. Proskonioi atau proskonio. Itu adalah seperti anjing menjilat lidah. Menjilat dengan lidahnya ke tangan tuannya. Proskonoi. Proskonio. Karena itu ada sekolah namanya proskonio. Artinya adalah penyembahan, sujud. Dia bukan hanya datang, mendekat, approach. Dia sujud menyembah. Katakan yes. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu. Ya ubah hidupku, barui hatiku, terjadi saat datang di atasnya. Sujud. Katakan yes. Rendahkan dirimu kepada dia. Katakan yes. Yang ketiga terakhir. Artinya menyembah, memuja, berlutut, membungkukkan diri, menghormati. Dan yang ketiga terakhir. Meminta kesembuhan kepada Yesus. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Bukan saja datang, sujud, tapi minta. Kalau bisa, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Dia punya iman bahwa Yesus bisa mentahirkan. Bahasa Yunani adalah katarisai. Strong 2511 artinya mencuci, membersihkan.
Jangan kaget, Naaman jenderal yang sakit kusta itu keluar dari sungai Yordan setelah mandi 7 kali, celing, bersih seperti bayi. Dan saya tahu hari ini mukjizat yang sama bisa terjadi atas Anda. Apakah kustamu kusta penyakit, kustamu kusta masalah ekonomi, kusta masalah keluarga, masalah bisnis. Datang, sujud, minta. Dia sang sumber mukjizat ada di sini. Katakan yes. Saudara yang mengikuti program ini dimanapun engkau berada, firman ini juga untuk saudara. Saudaraku, bersama Yesus pasti kita terima mukjizat dan menjadi saluran mukjizatnya. Tuhan punya 1001 cara untuk memberi mukjizat kepada kita, sedang kita hanya punya satu cara, yaitu dengan percaya. Di antara cara Tuhan adalah melalui mimpi. Sungguh luar biasa Ibu Tumbar ini yang punya saudara namanya Cinten, jadi Tumbar dan Cinten. Nanti rencananya kalau punya anak cucu dikasih nama bawang merah, bawang putih. Luar biasa namanya. Dia tidak kenal Tuhan Yesus. Dia tidak pernah diajak pergi ibadah ke tempat ibadah gereja. Nggak pernah diinjili pendeta, diinjili oleh orang Kristen. Tapi dia ternyata terima mukjizat. Dia mimpi ketemu Nabi Isa. Waktu itu dikenal sebagai Nabi Isa. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita akan melihat melalui mimpi Ibu Tumbar menerima mukjizat Tuhan. Silakan Ibu Tumbar. Saya mimpi ketemu Tuhan Yesus itu 3 hari berturut-turut. Yang pertama itu saya ditemuin. Jadi sebetulnya saya itu seperti tidur, seperti enggak tidur gitu loh. Saya mata saya tuh melek gitu. Jadi kok ada yang datang, cuman mata saya tuh melek apa enggak, saya masih bingung waktu itu. Jadi seperti Tuhan itu datang di depan saya dan cuman senyum gitu. Saya juga cuma, ini siapa kok menemui saya pakai pakaian putih-putih gitu, jubah gitu. Terus saya cuek bebek waktu itu, masih belum merespon sebetulnya. Cuman saya masih mikir gitu loh. Lagi, terus besoknya lagi, hari kedua itu juga. Jadi saya ditemui Tuhan itu sekitar jam 2 malam. Jadi saya biasanya kan waktu itu doa malam tuh saya biasa di atas jam 12 malam. Itu kok jam 2 itu saya tuh cuma nggak bisa tidur gitu loh. Terus yang hari kedua itu juga didatangi lagi, Tuhan Yesus datang itu. Tuhan Yesus datang itu cuman begini tangannya. Jadi saya begitu jelas lihat ada lubang paku. Terus matanya itu begitu teduh gitu loh. Jadi ya terus saya cuma, wah kok ini hari kedua saya ditemuin lagi. Saya juga masih cuek bebek, belum ada respon. Karena beda iman gitu loh. Hari ketiga itu didatangi lagi. Jadi saya 3 kali berturut-turut, 3 hari itu berturut-turut pada jam ya sekitar jam itu, jam 2 malam. Terus yang ketiga itu tangannya begini, akhirnya saya ini doa saya, karena sebelumnya karena saya begitu banyak masalah itu tadi, saya doanya itu saya pengen ketemu Tuhan yang benar, Tuhan yang bisa menunjukkan kehidupan saya yang benar gitu. Akhirnya tangan Tuhan begini, saya terus ngeranggeh begini. Jadi itu awal dari pengenalan saya terhadap Tuhan di situ. Terus saya juga makanya terus saya pengen mempelajari yang lain-lainnya. Dan kebetulan 6 bulan setelah itu saya kenal tim doa itu tadi. Jadi kenal tim doa. Saya sebetulnya waktu itu mau doa untuk rumah dan tanah saya yang selama ini mau dijual, karena untuk ekonomi saya yang sudah merosot itu. Jadi saya
untuk jual tanah, untuk jual rumah. Padahal itu tanah dan rumah itu sebetulnya sudah mau dijual dari tahun 90-an. Tapi sampai waktu itu ya, itu belum laku sampai tahun 2011 itu belum laku. Kemudian saya kenal tim doa itu, didoakan itu bukannya doakan tanah saya waktu itu. Jadi enggak, tim doa ini waktu itu saya masih dengan iman saya yang dahulu. Nah, tim doa datang itu kok malah seperti dukun ya. Jadi seperti doakan tanah kok ini kok malah rumah tangga saya waktu itu yang masih kacau balau itu. Jadi terus didoakan tentang rumah tangga saya. Ternyata intinya di situ. Kalau segala berkat dari Tuhan itu akan turun kalau kita bersatu. Jadi inti dari pengajaran Kristen ya. Jadi kita harus tetap menjaga perkawinan, harus tetap menjaga kekudusan perkawinan itu sendiri supaya berkat dari Tuhan itu utuh gitu. Jadi kalau pecah seperti cangkir itu kalau pecah kan gini ya sudah brojol semua berkatnya. Brojolnya itu karena ya itu tadi sebetulnya kita nggak menyadari, kadang orang juga nggak mengerti, ya diantaranya ya ditipu itu tadi. Itu juga karena resiko dari sebuah dosa sebetulnya. Jadi dosa apapun yang kita perbuat, yang sudah kita perbuat, kita zaman dahulu saya dengan iman saya itu masih percaya dengan istilahnya dengan dukun, paranormal itu yang tidak munafik itu biasanya seperti ini harus jadi mengakui bahwa pergi ke dukun, pergi ke paranormal, ke pimpinan umat itu sebetulnya sama saja, yaitu menyekutukan Tuhan. Itu sebetulnya tidak boleh, tapi itu dulu saya lakukan karena dulu tidak ada bimbingan-bimbingan secara lebih mendalam, tidak ada pengajaran secara lebih mendalam juga waktu itu. Jadi saya cuma mencari kebenaran lewat akal manusia. Jadi saya dulu seperti itu karena hanya akal manusia yang kita pakai. Jadi kemudian terus ya kita terjerumus makin dalam. Saya dulu istilahnya karena saya tuh orangnya penasaran. Jadi saya dulu belajar ilmu macam-macam. Belajar ilmu macam-macam di sini di Jogja itu sebetulnya ada sekolahnya, tapi saya tidak menyebutkan ya. Jadi saya mengambil tingkatan yang tinggi. Tingkatan tinggi minimal biayanya waktu itu 19 juta. Karena saya ingin istilahnya belajar ilmu macam-macam, di antaranya itu saya ilmu pelet itu juga saya juga punya ilmunya dulu. Sampai-sampai teman-teman saya sampai sekarang pun itu teman-teman itu minta diajari ilmu pelet, dikiranya saya itu juga bisa mengajarkan. Tapi saya karena waktu itu juga karena ada perpisahan 1,5 tahun itu dengan suami, jadi karena kalau saya misalnya waktu itu ya, waktu saya belum mengenal Tuhan itu saya misalnya ada orang yang mencintai saya, itu saya ngerti dia benar-benar cinta atau cuma ada pamrihnya yang lain, itu saya bisa tahu zaman dulu. Jadi karena ilmu saya juga memperdalam karakter orang juga. Itu karena zaman dahulu kan saya belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi untuk mengisi kekosongan selain saya juga mengajar ya, dulu saya sebetulnya mengajar dari iman saya yang dulu sebetulnya saya sudah taraf mengajar. Ada juga yang pimpinan umat itu belum bisa membaca kitab suci yang
dulu saya imani itu sebetulnya ada, cuman dia dulu hafalan mungkin ya. Jadi untuk membaca itu dia nggak bisa. Saya dulu juga ngajari pimpinan umat sebetulnya. Jadi waktu itu ya karena saya merasa kemerungsung bahwa banyak ditipu orang, kok ini juga ke paranormal, ke ini ya. Saya belajar ilmu itu supaya saya tidak ditipu orang lagi gitu maksud saya dahulu. Jadi keinginan saya untuk belajar ilmu itu karena ke paranormal sana hasilnya nggak ada, mobil juga nggak kembali, uang miliatan juga belum kembali, paranormal ini juga cuma istilahnya uang terus gitu loh. Jadi saya makanya penasaran di situ, kenapa orang belajar ilmu seperti itu pamrihnya cuma uang. Jadi makanya saya terus belajar ilmu yang tingkatan lebih tinggi supaya saya bisa ngoreksi diri saya waktu itu sebetulnya. Kenapa saya terikat dengan hal-hal seperti itu dulu. Nah, terus saya belajar ilmu itu, saya memang berkurang waktu itu. Guru saya itu memang bilang, Anda setelah keluar dari mengikuti pengajaran di sini, dipastikan tidak akan ke paranormal atau ke mana lagi. Terus saya bilang, ya coba nanti saya lihat. Ternyata ya memang, ya jadi saya setelah mempelajari ilmu, saya doa sendiri, tapi tetap damai sejahtera itu tidak ada. Jadi rasanya ya masih kemerungsung, masih dendam dengan orang yang telah menipu saya, masih istilahnya mengutuk dengan orang yang menipu saya, apalagi mobil dan uang miliatan kan juga nggak sedikit gitu loh. Jadi waktu itu saya seperti itu karena terlalu banyak beban kehidupan, jadi mungkin juga ekonomi juga merosot sekali waktu itu ya, karena ketidakpercayaan suami saya terhadap saya selama perkawinan 22 tahun, terus selalu istilahnya saya dicurigai terus, jadi mengakibatkan saya memutuskan untuk minta cerai. Jadi tapi karena pertolongan Tuhan dan waktu itu saya didoakan oleh tim doa itu hari Jumat, cuma saya tanggalnya lupa, itu sudah lama. Jadi saya didoakan hari Jumat, hari Sabtunya itu puji Tuhan suami saya pulang ke rumah. Terus akhirnya kembali ke rumah saya lagi. Jadi karena waktu itu saya sudah pisah selama 1,5 tahun. 1,5 tahun pisah rumah. Kemudian selama itu saya konsultasi dengan pimpinan umat. Dengan pimpinan umat saya ada 5 orang kebetulan. Jadi saya dulu juga sering konsultasi ke paranormal istilahnya. Itu juga mengakibatkan saya hati itu tidak tentrem. Tiap hari itu rasanya mau ke paranormal yang satu, ke paranormal yang lain. Jadi kayak udah dukun minded istilahnya. Setiap hari itu saya konsultasi ke sana tapi nggak ada hasil, dan hasilnya itu rata-rata menyarankan untuk bercerai gitu. Padahal dalam hati kecil saya sebetulnya, saya waktu menikah dahulu komitmen saya itu punya suami cuma satu, tapi karena perjalanan waktu mengakibatkan saya seperti itu, untuk mengambil keputusan seperti itu karena dorongan-dorongan. Jadi dorongan-dorongan dari pimpinan umat, juga dari paranormal juga gitu. Terus setelah didoakan itu saya merasa hati saya itu damai sejahtera, dan saya terus ada perubahan. Di waktu itu diajak fresh ya, yang pertama kali saya diajak fresh, mengalami perbedaan. Jadi waktu dulu ikut perkumpulan dengan seiman saya yang dahulu itu tidak menghasilkan suatu ketentraman hati.
Tapi setelah mengikuti fresh, setelah dibimbing oleh tim doa ya, jadi itu perubahannya sangat drastis. Kemudian saya mengalami kepenuhan hati yang gembira gitu loh. Jadi seperti nggak ada beban kehidupan. Akhirnya saya ikut doa kemana-mana, juga ikut dibimbing untuk puasa juga. Jadi puasa 40 hari pertama itu saya sering dapat petunjuk dari Tuhan ya. Jadi seperti contohnya tentang 2 Korintus 14. Itu saya sering dapat seperti itu, padahal waktu itu saya belum punya kitab suci agama Kristen. Jadi saya konsultasi dengan tim doa itu isinya apa. Ternyata selama saya puasa 40 hari itu saya sering dapat isinya apa itu saya nggak ngerti, cuman terus karena tanya jadi kok sesuai dengan perjalanan hidup saya selama mungkin waktu itu masih bermasalah, suami saya juga masih kadang ngambek, pulang ke rumah yang satu, tapi saya tetap mohon pada Tuhan supaya membimbing saya ke jalan yang benar. Jadi jalan saya supaya lurus, supaya mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian saya selama puasa itu juga misalnya waktu itu diajak ke gereja, terus saya juga mengalami baptisan Roh Kudus. Waktu itu ada doa 10 hari, saya juga ikut. Kemudian karena belum dibaptis, saya terus waktu itu ada petunjuk Tuhan itu saya kok disuruh puasa 3 hari. Padahal saya puasa 3 hari 3 malam itu saya sewaktu iman saya yang dulu saya belum pernah melakukan gitu. Jadi saya tanya sama Pak Pendeta apa saya kuat gitu loh. Terus saya bilang didoakan, pendetanya bilang didoakan dulu. Oke, saya didoakan, terus saya doa juga. Tapi sebelumnya saya menurut Pak Pendeta itu harus dibaptis. Jadi sebelum saya melakukan puasa Ester namanya, itu saya dibaptis dulu, baru dibaptis hari Kamis kalau tidak salah ya. Itu terus saya untuk puasanya saya Senin sampai Rabu itu tanpa makan, tanpa minum, itu saya puji Tuhan saya kuat. Kemudian setelah mengalami puasa itu saya juga merasakan perubahannya itu begitu drastis. Jadi suami saya yang dahulunya itu keras, kemudian tidak percaya, bahkan masakan rumah itu dari waktu saya menikah sampai saya mengajukan cerai waktu itu belum pernah makan masakan saya. Jadi istilahnya itu ya karena ketidakpercayaan suami, mungkin karena suami masih kejawen jadi curiga gitu loh, bawaannya curiga, disuguhi minuman curiga, disuguhi makanan juga curiga, padahal sama istri sendiri. Makanya terus saya mengajukan cerai dulu, alasannya banyak sekali. Dan setelah saya mengikuti iman saya yang sekarang, awalnya suami saya itu belum tahu, tapi barangkali terus menemukan surat baptis saya itu di mobil. Kemudian dia bilang, ya sudah, kalau memang itu sudah pilihan, itu harus dijalani benar-benar. Tidak boleh setengah-setengah. Saya cuma, oh iya, saya bilang gitu. Terus suami saya, tapi jangan paksa saya untuk masuk ke
imanmu yang sekarang. Saya bilang iman saya sekarang itu sudah panggilan masing-masing. Jadi saya sama suami saya sekarang kalau saya ke gereja saya kadang diantar. Jadi sudah pemulihannya sudah bagus sekali. Dan puji Tuhan yang zaman dahulunya saya itu waktu belum mengenal Tuhan itu saya sering ditipu orang juga. Ada salah satunya itu mobil 2 itu saya ditipu orang, dan saya karena saking paniknya waktu itu, jadi makanya saya ke paranormal untuk tanya, konsultasi dengan pimpinan umat saya untuk bisa bagaimana caranya mobil saya itu kembali. Tapi ternyata ya selama saya dulu belum mengenal Tuhan itu ternyata jalannya itu buntu gitu. Akhirnya ya terus sekarang, tapi sekarang puji Tuhan sudah kembali walaupun uangnya itu dicicil secara kemampuan sesuai dengan kemampuan dia. Jadi dicicil dan tahun 2012 kemarin sudah lunas. Itu karena doa, karena kedahsyatan Tuhan Yesus juga. Saya cuma berdoa sama Tuhan, kalau memang waktu itu saya doanya begini, Tuhan kalau memang mobil 2 itu dia lebih membutuhkan uang itu, saya sudah merelakan dan saya mengampuni orang yang telah menipu saya. Akhirnya saya setelah mengikhlaskan mobil saya itu kok malah hari Rabu, waktu itu saya doa terakhir itu, jadi hari Rabu, hari Kamis malam itu orangnya datang minta maaf padahal sudah lari selama 2 tahun. Jadi melarikan diri selama 2 tahun, dan saya juga mencari dia sulit sekali karena keluarganya dia sebetulnya saya kenal, cuman karena dia terlalu banyak menipu orang, diantaranya saya. Jadi mungkin orang tuanya juga sudah ngikhlas ke anaknya gitu, sudah nggak menganggap dia itu anaknya. Makanya saya dahulunya minta tolong dukun, minta tolong paranormal, minta tolong pemimpin umat saya untuk doa, untuk ini, malah istilahnya saya kehilangan mobil tapi malah juga kehilangan uang untuk memberi paranormal itu tadi dan sebagainya. Untuk syarat-syarat juga masalah-masalah itu begitu banyak, dan ini setelah mengikuti Tuhan Yesus itu ada pertolongan Tuhan yang begitu ya, walaupun tidak dirasakan secara langsung mungkin ya, saya menyadari itu baru beberapa hari itu, oh iya ini pertolongan Tuhan. Jadi saya seperti itu. Pernah suatu kali saya itu doa keliling sama temen ya, doa keliling itu bensinnya itu habis, sudah kelap-kelap itu lampunya itu sudah ke ya, padahal itu jaraknya jauh dari kota dan dari pom bensin juga jauh, cuman waktu mau beli bensin itu kok tutup gitu, terus saya teman saya turun doa keliling rumah itu, terus saya cuman di mobil, yang nyopir saya cuma di mobil, terus saya cuma doa, Tuhan kalau ini memang kehendak-Mu Tuhan, jangan sampai kita kehabisan bensin di tengah jalan, karena kita doa jam 11 malam dan itu ibu-ibu semua. Ternyata Tuhan itu jawab langsung waktu itu. Saya juga puji Tuhan, senang sekali. Begitu saya tuh selesai doa itu, saya cek bensinnya itu naik sendiri gitu loh. Jadi pertolongan Tuhan itu dahsyat. Ya, seperti antaranya. Ya, indikatornya itu bisa naik sendiri. Padahal sudah jelas-jelas dan jelas-jelas lampunya sudah menyala. Tapi ya Tuhan memang baik. Jadi pertolongan Tuhan itu yang
langsung saya rasakan itu satu. Terus suatu saat saya juga pernah itu kehabisan uang di ATM. Jadi uang saya itu untuk kehidupan itu tinggal 400 ribuan, 420 ribu. Terus saya itu doa sama Tuhan, Tuhan apa uang ini cukup? Waktu itu bulan Desember ya, Desember tanggal berapa. Nah, uang saya memang ada yang beberapa dipinjam teman walaupun cuma sedikit, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 memang. Terus saya tagih ternyata itu minta mundur waktu sampai Januari aja tanggal 10, padahal udah tanggal 24 waktu itu, 24 Desember kan udah mau tutup tahun, udah mepet-mepetnya, apa uang segini saya itu cukup Tuhan, saya bilang gitu. Ternyata saya waktu itu kehabisan beras juga, terus saya tuh ngambil uang karena habis beras ya terpaksa harus ngambil gitu. Saya beli, akhirnya ngambil, saya beli 200 ribu. Ternyata di ATM saya itu ketambahan 1 juta. Dan saya cek ke teman-teman yang saya pinjemi itu atau mereka ada transferan 1 juta atau enggak itu. Ternyata mereka bilang enggak semua lah, saya bingung itu uang dari mana. Terus saya cuma mengucap puji syukur sama Tuhan bahwa ini pertolongan Tuhan yang lain. Demikian kesaksian saya. Semoga menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan atau melihat acara ini. Dan ini pokoknya semua itu kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya itu pasti Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita. Kita juga harus hidup kudus, kita juga harus sesuai dengan firman Tuhan, perintah Tuhan, menjauhkan segala larangan-larangannya. Terima kasih Pak Tim. Saudaraku, waktu Roh Kudus dicurahkan, maka tanda-tanda ajaib menyertai. Bukan hanya kita berbahasa baru, melakukan mujizat, tapi kita menerima mimpi-mimpi dan penglihatan. Kita bersaksikan, Ibu Tumbar menerima mujizat melalui mimpi. Dan saya percaya, Anda juga bersama Yesus akan terima mimpi-mimpi yang lain yang menghasilkan mujizat. Kalau Anda bingung mengecek apakah itu mimpi itu benar atau salah, baca kitab suci, Alkitab. Kalau sesuai Alkitab, pasti dari Tuhan. Selamat bermimpi, selamat terima mujizat bersama Yesus yang dahsyat.